Setiap hari Minggu kita jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar, jadi jangan lupa untuk komentar sekarang. Dari Muhammad Irwan, Mas mau tanya, newbie banget, siap di saat masih open posisi, bisakah kita melakukan penarikan? Contoh modal $100, floating $50, dan modalnya kita ambil 30 saja. Apa pengaruh posisinya atau dikurangin dari modalnya? Dikurangin dari sisa equity plus margin kalau nggak salah. Jadi jawabannya adalah teman-teman masuk ke brokernya, kemudian di situ pasti ada maksimal WD berapa, karena equity masih dipakai untuk trading. Karena kalau teman-teman masukin 1000 kan itu masih dipakai itu, jadi naik turun. Biasanya itu harus ada dana yang mengendap sekitaran berapa. Oke. Nah biasanya kalau saya itu nggak pernah close semua baru saya WD. Nah ini biasanya orang-orang yang udah takut nih, takut contoh, oh saya takut habis saya ambil aja seberapa, itu biasanya kayak gitu. Kalau emang takut close aja, mending di close posisinya, ganti yang baru. Kalau saya kayak gitu, karena orang itu takut nge-close biasanya, nggak tahu kenapa, aneh. Dari Pixie, izin bertanya Pak Tama, siap, apa bisa entry tanpa analisa? Saya mencoba di akun demo dengan cara melihat tren berbagai time frame, lalu saya entry di M1. Setelah melihat tren yang searah berbagai time frame, setelah saya coba berkali-kali, hasilnya profit terus. Jawabannya adalah bisa-bisa saja. Karena technical analysis yang contoh seperti ini nih, USD JPY. Kita lihat seperti ini, oh ini penurunan. Berarti kita cari sell posisi di mana ya? Nantilah mungkin di area sini. Nantilah mungkin di area gap di sini palingnya naik. Kalau nggak gitu saya buy dulu sampai situ. Itu juga bisa, sangat-sangat bisa. Nggak sesuai, ya wis, cut. Itu lebih tenang. Tapi demo akun di sini karena nggak ada psikologinya, jadi teman-teman tenang, profit kan. Makanya kalau teman-teman nggak ada emosinya di trading itu biasanya profit. Biar nggak ada emosinya gimana? Pakai demo atau pakai resiko yang kecil, itu jadinya lebih aman nanti. Oke, dari Aib Saipuddin, Mas bagaimana kalau kemarin statementnya Donald Trump yang membuat BTC drop jauh banget? Nggak gimana, emang kenapa? Jadi market itu pasti ada kenaikan, pasti ada penurunan. Kita sebagai retail trader ngikutin aja. Jadi trennya sedang naik nih, atau Trump lagi berhentiin kabinetnya kemarin sampai 43 hari. Ya US turun banget dong, semuanya tutup. Berarti kita apa? Ya buy terus aja di emas. Makanya banyak orang yang buy posisi di emas, banyak yang untung kemarin. Kita harus tetap ngelihat tren marketnya itu sekarang seperti apa. Itu harus banget gitu. Entah itu kalian scalping atau swing, itu kelihatannya harus ke situ sekarang. Oke, dari Zoldik, Mas Tama, apakah mungkin trading modal 1 juta dan berharap suatu saat nanti bisa trading for living? Butuh waktu 1 juta untuk trading for living tergantung living cost-nya. Saya nggak banyak-banyak kok Pak, paling 3 juta atau 2 juta per bulan habis buat saya dan jalan-jalan terus, contoh. Ya berarti setidaknya harus di modal 40 jutaan dan juga skillnya udah dapat, itu baru bisa trading for living berarti. Okay? Berarti dari 1 juta ke 40 juta itu butuh waktu lama. Yes. Kalau dipercepat, catat bisa 1 juta langsung jadi 40, itu bisa. Tapi 1 jutanya ini juga bisa habis. Jadi hati-hati. Pikirannya harus kayak gitu. High risk juga high reward. Oke, dari Karyo Haryo, Mas Tama, kalau trading itu sama enggak sama pialang? Beda dong. Pialang itu nama lain dari broker. Jadi teman-teman ada di sini broker atau pialang. Pialang di sini yang menghubungkan kita ke LP, ke liquidity provider, ke pasar lah ada. Jadi antara liquidity provider dan pasar. Pasar di sini itu ada beberapa LP. Nah, jadi teman-teman pakai broker yang mana? Kalau bilateral ya langsung sama LP, satu institusi. Kalau teman-teman itu multilateral berarti ke pasar dulu. Nanti ada beberapa LP di sana. Ada 6, ada 7, ada banyak lah LP-nya pokoknya. Nanti dicari yang paling murah. Oke. Dari Busan Channel, Bang Sius namanya maksudnya ya. Saya kan main kecil. Oke, mulai 100.000 di trade wheel, oke, dan pasang
di Solana USD, terus modal masang itu $2,9, saya sell nih dapat 0,30. Oke, untung apa enggak kita bang, please bang jelasin. Untung dong plus 50, cuma terlalu kecil ya 100.000 teman-teman. Kalau seperti ini mungkin teman-teman punya skill dulu untuk trading, kemudian masuk aja ke sekolah-trading.id. Kita ada pendanaan buat para trader yang memang udah bisa. Itu full dari dana saya. Oke, nggak ada teman-teman bayar, itu nggak ada, itu gratis dari saya. Emang kita mau kayak gini-gini, modalnya kurang ya wes, kalau kamu memang bisa kita danain. Nanti 70-30, 70 teman-teman, 30 saya. Yang penting operasional tetap jalan aja kalau saya. Oke, dan trader Indonesia jadi semakin bagus. Dari Pramudia, Bang tolong jelaskan broker EUX apakah aman untuk trader Indonesia seperti amannya Nes? Apa sih itu EUX? Aneh-aneh broker sekarang. EUX, oh iya ada loh. Oke, CFD mantap, ke bawah biasanya pastiin scroll ke bawah. Oke, di Mauritius Saint Vincent, oh udah lumayan banyak dia punya regulasi. Oke, tapi balik lagi, kalau broker Indonesia, broker luar, semua broker luar, broker kuning, hijau, warna-warna itu merah, itu semua kalau orang Indonesia yang masuk itu pakai legalitas, bukan legalitas yang bagus, pakai legalitas global. Makanya leverage bisa gede-gede di situ. Terus biasanya itu kalau yang tadi kita jelasin, kita ke broker kemudian diarahin. Kalau broker luar yang kayak gitu biasanya di handle sendiri orderannya. Plus minusnya apa? Ya pasti ada plus minusnya. Plusnya kalau di handle berarti murah biasanya, karena di handle sendiri sama broker. Tapi dia dapat untungnya dari mana? Ya bisa dapat dari komisi, sama kalau trader rugi ya dia untung karena dia yang trader kebalikannya toh. Kalau hanya perantara dia hanya dapat dari komisi sama spread. Tapi kita juga nggak tahu apakah ada kong kali kong antara LP sama broker, kan mereka dekat juga, kita juga tergantung brokernya. Oke, balik lagi, kalau memang butuh yang sangat-sangat aman ya balik lagi ke Bapepti regulasinya. Oke, dari Fatalun, berarti Kak trading harus punya sistem atau tujuannya Kak Rizky, seperti trading plan, trading system dengan akurat, money management yang stabil, hingga technical analysis yang mumpuni, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peluang profit yang stabil untuk masa depan. Ya benar. Jadi sebenarnya trading plan itu kalau kita bikin bisnis itu namanya business plan. Jadi kita survei dulu seperti apa bisnisnya, bagus apa enggak, kita cari alat-alatnya, kemudian kita planning ke depannya seperti apa, HPP-nya berapa, nanti BEP-nya kapan, kayak gitu-gitu kan. Itu namanya business plan. Nanti produk yang dijual apa, marketingnya gimana, itu banyak banget. Sama, masa trading kita cuma buy sell, enggak dong. Harus ada trading plan-nya seperti apa, kita meresikokan seperti apa. Kalau ada setup kayak gini saya bakalan entry, kalau enggak saya enggak entry gitu. Kalau udah kayak gitu berarti udah sangat-sangat oke. Jadi Mas tadi gaming, Mas Tama gimana cara ngendaliin karena ngendaliin market, kayak avatar yang ngendaliin market. Oke, ngendaliin diri saat market volatil, karena saya sudah 2 kali MC padahal udah konsisten profit. Kalau lagi volatil, walaupun volatil nggak volatil, coba aja turunin resikonya. Contoh modal 10 juta gitu ya, atau $1.000, pakai lot 0,01 ya, nggak usah gede-gede. Itu ngendaliin kok biasanya, aman di market. Kalau Bapak masih kayak gitu berarti ini resikonya kebesaran gitu. Jadi Zaidan M. Bilal Syah, wah asik namanya Zaidan. Mas, untuk scalping kira-kira butuh berapa kali trade untuk edge tradingan? Jadi sebenarnya ada namanya 10.000 rule kan. Oke, 10.000 rule di sini ketika kita melakukan sebanyak 10.000 jam atau 10.000 kali sesuatu tersebut, oke, kita bakal master. Berarti di sini bisa jadi dibilang 10.000 trade. Oke, teman-teman itu mau cari uang loh ya, bukan apa. Jadi kalau kita mau cari uang berarti kan kita harus fokus, kita harus benar-benar dedicate, kita harus belajar skillnya. Jadi harus benar-benar fokus, benar-benar bukan hanya
one off kan, nggak cuma kita entry dapat banyak gitu kan, nggak juga toh, pengen konsisten terus toh ya, harus bener-bener punya skillnya, punya instingnya juga. Makanya 10.000 trade di sini kelihatannya it's okay. Thank you.